Baik, untuk malam hari ini, teman-teman semua, ini saya sampaikan tentang perbankan syariah ya. Baik, selanjutnya tentang sejarah singkat ya tentang perbankan syariah tadi diawali dari tahun 1940 yang dilakukan kegiatan bank syariah di Pakistan dan Malaysia ya. Kemudian tahun 63 di Mesir ya berdiri Islamic Rural Bank ya, tapi skalanya masih kecil. Jadi ini sejarah-sejarah singkatnya. Kemudian tahun 75 di unit Emirat Arab ya dengan berdirinya Dubai Islamic Bank gitu ya. Jadi mulai 1940, kemudian 63 ya, kemudian 75 di UEA ya. Kemudian tahun 77 di Kuwait dengan berdirinya Kuwait Finance House ya, yang beroperasi dia tanpa bunga. Jadi tidak ada istilah bunga nanti ya. Kemudian selanjutnya di tahun 78 Mesir ya, ini sudah mulai berdiri bank syariah yang namanya Faisal Islamic Bank ya. Jadi Faisal Islamic Bank tahun 78 baru berdiri di Mesir ya. Jadi itu sejarahnya. Kemudian lanjut jadi mulai 40 dan seterusnya sampai kemudian di tahun 83 di Siprus ya. Dari tadi berdiri pula Faisal tadi ya, tapi yang di Siprus. Kemudian di Malaysia tahun 83 berdiri Bank Indonesia Malaysia Berhad ya, BIMB. Kemudian 99 ada Bank Bumi Putra Muamalah, ini di Malaysia. Selanjutnya untuk di Indonesia ya, ini di Bank Syariah diprakarsai oleh MUI 18 sampai 20 Agustus tahun 90. Jadi di Indonesia baru tahun 90-an. Ini Bank Syariah ini sudah mulai tentang keinginan mendirikan Bank Syariah ini tahun 90. Kemudian tapi diskusinya karena tadi di negara yang lain sudah berjalan, diskusi tentang Bank Syariah ini sudah mulai dilakukan di Indonesia tahun 80-an. Ya, jadi itu. Kemudian Bank Syariah pertama setelah tadi ada diskusi, kemudian mulai instan tahun 90-an, tahun 91 ya, 1 November 91 dibentuk di Indonesia Bank Muamalat Indonesia ya, atau BMI. Jadi ini adalah bank syariah pertama di Indonesia ya, Bank Muamalat. Kalau sekarang sudah hampir semua perbankan itu ada bank syariah mandiri, bank syariah macam-macam gitu ya, Sinarmas Syariah. Jadi pertama ini adalah Bank Muamalat Indonesia ya, tahun 91. Kemudian ada lagi tadi setelah 91 BMI, bank syariah yang lainnya mulai ada BRI Syariah, Niaga Syariah ya, Bukopin Syariah, bahkan BCA pun juga ada, BCA unit syariah ya. Permata Syariah ini, kalau Permata Syariah memang cukup intens juga ya. Jadi setelah 91 mulai banyak bank syariah yang lain mulai berdiri. Ya, itu tentang sejarah singkat ya, mulai tahun 40 kemudian terus sampai di Indonesia di berdirinya dimulai tahun 91 Bank Syariah Bank Muamalat Indonesia ya, itu ya. Kemudian produk bank syariah ya, jenis produk yang ditawarkan pertama adalah wadiah atau simpanan ya. Ini kalau di bank konvensional ya tabungan gitu ya, simpanan merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Jadi bentuknya adalah titipan. Prinsipnya adalah merupakan titipan murni ya, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Jadi hampir sama dengan tabungan biasa yang kita punya itu ya. Yang kita mau ambil kapan saja bisa harus siap, harus dikembalikan, harus dicairkan. Prinsipnya adalah yad al amanah ya, atau tangan amanah menjadi tangan penanggung. Nah, ini penanggung ini. Ya, yad adamanah ya. Jadi dari al amanah, dari yang amanah tangan ini menjadi
tangan penanggung. Jadi dari yang punya ke yang diberikan diberikan kepada bank tadi, bank syariah itu untuk menyimpan itu. Ya. Contohnya ini kita berikan contoh agar paling nggak teman-teman punya gambaran. Ya. Jadi ada Pak Sidik di Bank Syariah Jakarta, saldo rata-ratanya adalah 1 juta misalnya. Bonus yang diberikan adalah 30% dari saldo rata-rata minimal 500. Nah, jika asumsinya rata-rata adalah 1 juta, ya, maka pendapatan bank syariah dari penggunaan giro tadi adalah 100 juta. Jadi bonus yang diterima adalah 30.000 gitu ya, 30% tadi. Jadi seperti ini paling enggak gambarannya hitung-hitungannya ya. Nanti kalau yang hitungan yang lain yang BPR kan sudah ada yang ahlinya itu Mbak siapa? Yang di sana itu ya Mbak siapa? Mbak Sinta ya, yang di BPR. Iya, Mbak Pak. Sinta. Pak, Ya. baru belajar juga. Nah, kalau yang di BPR karena kerjanya di sana kan memang belajarnya itu, gitu kan? Oke, ya. Jadi itu tentang wadiah. Kemudian yang kedua tentang pembiayaan dengan bagi hasil. Jadi yang pertama tadi bentuknya simpanan, yang kedua bentuknya adalah pembiayaan dengan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bank konvensional biasa kita sebut istilah kredit atau pinjaman, kan gitu ya. Tapi kalau bank syariah kita kenal dengan istilah pembiayaan. Gitu. Jadi istilahnya saja yang istilahnya berbeda sudah. Jadi kalau kita pinjam ke BPR tadi misal ya atau ke bank konvensional yang lain namanya kan akad kredit gitu ya atau pinjaman. Kalau di bank syariah istilahnya adalah pembiayaan ya. Jadi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran. Oh ini di biasa namanya kredit atau pinjaman, di bank konvensional adalah pembiayaan. Kemudian jika di konvensional ada keuntungan bank yang diperoleh ya dari bunga yang dibebankan, istilahnya adalah bunga gitu ya. Kalau di bank konvensional keuntungan itu namanya bunga gitu ya. Tetapi kalau di bank syariah tidak ada istilah bagi bunga, tetapi namanya Bagi bagi hasil. hasil gitu ya. Jadi nanti istilahnya adalah bagi hasil. Jadi seperti apa 30% dan seterusnya itu ada ya. Kemudian teman-teman, prinsip bagi hasil ya ada 4 akad utama dalam bank syariah. Yang pertama adalah musyarakah. Jadi akad kerjasama untuk melakukan usaha tertentu. Jadi pihak A ya memberikan dana untuk ada usaha ya dikelola ya, kemudian kesepakatannya keuntungan atau resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, itu musyarakah. Dalam praktek perbankan ya diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Biasanya ada proyek ya, kemudian di sana kan pasti ada keuntungan, ada profit. Di sana juga ada risk ya. Nah, ini ditanggung bersama. Nanti hasilnya atau bagi hasilnya baru dibagi bersama, resikonya ditanggung bersama. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Jadi ada hitung-hitungannya nanti bagi hasilnya berapa, yaitu musyarakah. Kemudian yang kedua ada mudarobah ya, mudarobah. Jadi akad kerjasama dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modalnya. Kalau tadi yang musyarakah itu masing-masing ada berapa-berapanya. Kalau mudorabah ya, seluruh modalnya di pihak pertama yang menyediakan ya, dan pihak yang lain mengelola. Itu. Jadi ada yang menyediakan dana, ada yang mengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Itu. Jika rugi, ya pemilik modal yang menanggung, ya bukan dari kelalaian pengelola. Itu akad mudharabah ya. Oke. Apabila kerugian karena kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab. Jadi tadi ya, jadi rugi tapi karena sudah sesuai dengan aturan main, karena memang ada situasi yang memang di luar kemampuan pengelola, ya berarti pemilik modal yang menanggung resiko. Tapi kalau kelalaiannya pengelola, berarti pengelola yang tanggung jawab ya.
Kemudian mudharabah ada dua, yang mutolakoh ya dan mukoyah. Ya. Kalau mutolakoh merupakan kerjasama pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, daerah bisnis dan seterusnya. Ya, kalau mukoyah dibatasi waktu, kapan, daerah-daerahnya apa, ya. Ini bisnis tentang ini saja dan seterusnya. Jadi proyeknya tentang proyek yang tertentu, itu mukoyah. Ya, itu tentang mudharabah ya. Kemudian ada musyayaroh, musyaarah ya. Jadi kerjasama tentang pengelolaan pertanian ya. Dan pemilahan dengan penggarap. Jadi pemilahan menyediakan lahan untuk menggarap ya. Kemudian ada imbalan untuk hasil panen. Itu. Jadi seperti itu. Biasanya diaplikasikan dalam bidang di pertanian itu ya. Jadi pemilahan menyediakan lahannya, benihnya, pupuknya, tadi penggarapnya hampir sama sih tadi dengan itu ya. Keuntungan yang diperoleh dari panen dengan imbalan yang disepakati. Jadi nanti ada kesepakatan. Kalau panen nanti yang garap tadi karena keahlian, tenaga, waktunya sekian persen. Yang pemilik lahan, pemilik modal termasuk benih dan semuanya sekian. Nah, ini sudah ada kesepakatan perhitungannya. Kemudian ada al-musakoh ya. Adalah bagian dari musya'arah ya. Jadi penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Jadi yang bertanggung jawab adalah penggarapnya. Ya, imbalannya tetap ya. Nanti silakan sambil jalan dibaca kembali ya. Kemudian ada istilah bai'al murabahah ya. Jadi kegiatan jual beli pada harga dengan tambahan keuntungan. Jadi ada kegiatannya jual beli bentuknya ya, harganya sekian, kemudian kalau untung ada tambahan berapa keuntungan yang disepakati, itu namanya bai'al murabahah. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu harganya berapa ya, pokoknya ya, ditambah keuntungan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya ada barang namanya ini kita istilahkan ya, Gunung Kijang harganya 100.000, keuntungan yang diharapkan 5.000. Jadi harga jualnya adalah 105. Ya. Jadi kegiatan bai'ah ini baru bisa dilaksanakan setelah ada pembeli, baru dilakukan pemesanan. Nah, gitu. Ya, dalam perbankan ya, biasanya pada pembiayaan yang sifatnya investasi. Tuh. Jadi investasi ini butuh modal sekian, nanti saya keuntungan yang didapat sekian. Ya. Baik dalam maupun luar. Kalau luar namanya memang LC ya, letter of credit. Oke.